Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dr. Dimas, berbagi ilmu, berbagi manfaat. Pada video kali ini saya akan menjelaskan, kali ini bukan tentang penyakit, tapi tentang pemeriksaan di bidang penyakit kandungan yang mungkin akan sering dilakukan oleh dokter kandungan untuk mendiagnosis kelainan atau masalah yang ada di organ kandungan, yaitu USG transvaginal atau mungkin seringkali disingkat dengan TVS, transvaginal sonografi. Apa itu transvaginal sonografi? TVS adalah suatu pemeriksaan menggunakan alat yang memancarkan gelombang ultrasonik yang dimasukkan ke dalam liang vagina supaya mendapatkan posisi yang lebih dekat dan lebih akurat terhadap organ kandungan. Dan itu menggunakan probe khusus yang cukup panjang ya, yang dimasukkan. Probe itu artinya alat ya, cukup panjang, yang dimasukkan ke dalam liang vagina seorang perempuan. Tujuan dari alat ini atau pemeriksaan ini adalah untuk mendeteksi adanya kelainan-kelainan di bidang kandungan, mungkin juga di bidang obstetri atau kebidanan atau ibu hamil yang memerlukan akurasi atau sensitivitas dan spesifisitas yang lebih detail daripada pemeriksaan yang sering kita ketahui USG lewat perut. Nah, kira-kira kalau pasien dilakukan pemeriksaan transvaginal itu apa saja persiapannya dan apakah sakit? Nah, itu yang sering ditanya oleh pasien. Yang pertama, persiapan yang perlu dilakukan hanya sebisa mungkin pada kondisi kandung kemih sedang kosong ya. Jadi biasanya dokter kandungan akan menyarankan sebelum melakukan pemeriksaan transvaginal itu diminta untuk kencing terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya posisi organnya itu berada pada posisi yang tepat. Karena kalau kandung kencing sedang penuh, maka beresiko akan menggeser semua tempat karena space-nya itu terisi oleh kandung kemih yang terisi urin atau air kencing. Jadi dokter kandungan pasti akan menyarankan untuk mengosongi kandung kencing terlebih dahulu atau pipis terlebih dahulu sebelum dilakukan pemeriksaan transvaginal sonografi. Pada beberapa kasus, terutama yang obstetri ya, dibutuhkan, yang obstetri itu artinya yang hamil, dibutuhkan kondisi di mana justru pemeriksaan dilakukan pada saat kandung kencing penuh, dan itu ada penyakit-penyakit tertentu yang membutuhkan persiapan tersebut. Namun secara umum untuk pemeriksaan TVS atau transvaginal sonografi biasanya ibu-ibu hanya diminta untuk berkemih terlebih dahulu atau buang air kecil. Nah, kemudian yang kedua, apakah memerlukan pembiusan? Tidak perlu pembiusan ya. Karena apa? Karena tidak ada nyeri atau mungkin ya minimal sekali lah nyeri yang akan dihasilkan. Karena dokter kandungan tidak melakukan manipulasi yang terlalu berlebihan, misalnya menjepit leher rahim atau melukai atau menarik, itu tidak ada. Hanya memasukkan alat ke dalam liang vagina kemudian digeser ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah untuk mendeteksi adanya masalah-masalah yang kemungkinan bisa ditemukan dan lebih akurat daripada lewat perut ya. Nah, kemudian kira-kira penyakit apa yang bisa dievaluasi dengan USG transvaginal ini? Tentu banyak sekali ya. Yang pertama misalnya untuk mengevaluasi mioma yang ukurannya kecil yang berada di dalam rahim misalnya, itu biasanya tidak tampak dengan USG perut, jadi perlu dilakukan USG lewat bawah, itu yang pertama. Kemudian misalnya ada temuan polip rahim, ada keluhannya berdarah berulang, haid tidak teratur, haid 3 kali 4 kali dalam 1 bulan, ternyata dari USG perut tidak kelihatan, dilakukan USG dari bawah maka lebih jelas atau lebih tampak, karena memang kalau dari bawah hampir menempel langsung ke rahim ya. Kemudian misalnya ada kista yang ukurannya kecil, itu lebih bisa dideteksi dari USG transvaginal, meskipun untuk kista kecil tidak semuanya perlu dilakukan tindakan operasi. Atau ada gangguan pada ovarium misalnya, ovarium perempuan itu ada 2 kanan kiri dan ukurannya cukup kecil. Jarang sekali ovarium itu bisa terlihat dari pemeriksaan
dari USG perut, dan biasanya akan bisa lebih tampak bila menggunakan pemeriksaan transvaginal. Misalnya kasus pada polycystic ovarian syndrome atau PCOS. Misalnya gejala pasien dengan gejala haid yang tidak teratur 3 bulan sekali, kemudian dia agak gemuk, obesitas, kemudian disertai rambut-rambut halus pada wajah. Ini kemungkinan besar PCOS. Nah, PCOS ini salah satu cara mendiagnosisnya adalah dengan menggunakan pemeriksaan USG transvaginal atau TVS, transvaginal sonografi. Kemudian setelah posisi pasien seperti apa kira-kira pada saat melakukan pemeriksaan transvaginal? Idealnya pasien akan diposisikan di bed atau meja ya, meja ginekologi, meja yang ada penyanggah kakinya kanan kiri, sehingga kaki atau lutut pasien diletakkan di situ dan celana pasien dibuka, kemudian alat dimasukkan dari liang kemaluan. Itu yang ideal. Namun terkadang cukup bisa juga dilakukan di atas bed periksa ya. Bed periksa itu hanya dengan dari situ aja sudah cukup. Nah, setelah itu apakah ada perhatian-perhatian khusus? Tidak ada ya. Setelah dilakukan pemeriksaan transvaginal tidak ada. Apakah harus pantang hubungan, apakah harus dibersihkan, tidak perlu ya, karena tidak ada tindakan-tindakan yang perlu dilakukan dan biasanya sudah cukup steril yang dokter kandungan gunakan, karena perutnya itu harus dipasang kondom terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam liang vagina untuk melakukan TVS. Jadi itu tentang pemeriksaan transvaginal yang sering dilakukan oleh dokter kandungan untuk memastikan apakah ada kelainan di organ kandungannya dengan akurasi yang lebih baik daripada yang dari perut ya. Baik, saya rasa itu dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagi ilmu, berbagi manfaat.